Kera liar masuk permukiman dan serang warga. Satu korban laka bus jalani rawat jalan. ...997 orang ditangkap pasca rusuh di Jawa Timur. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Berita pertama kami buka dari Jember, Jawa Timur. 6 orang warga Dusun Kerajaan, Desa Klungkung, Sukorambi, Jember terluka akibat serangan kera liar yang masuk permukiman. Para korban menderita luka gigitan dan cakaran di bagian kaki. Kondisi ini membuat warga khawatir beraktivitas di kebun. Inilah satu dari 6 korban serangan kera liar yang mengalami luka gigit dan cakar di bagian kaki yang berhasil direkam warga. Korban diserang kera liar saat beraktivitas di halaman belakang rumah yang berdekatan dengan kebun dan juga beraktivitas di sekitar sungai. Kawanan kera sudah kerap muncul dan jinak serta tidak menyerang warga, namun kali ini tiba-tiba menyerang warga. Kera liar yang menyerang warga berukuran besar, berwarna abu-abu, diduga berjenis kera ekor panjang. Mungkin diserang dari belakang, saya tidak tahu monyetnya saya, gitu, tidak tahu sama. Apa yang digigit, Pak? Kaki saya yang kanan ini, Pak. Gitu. Kemunculan kera itu memang baru pertama kali atau bagaimana di sini, Pak? Ya 5 kali saya, Pak, yang kena, Pak. Banyak berarti ya? Ya banyak, Pak, yang kena itu. Ini ada korban lagi, ini selesai saya, ada korban perempuan, Pak. Diawali dari anak kecil, terus sampai beberapa korban, kurang lebih 6 orang. Yang kemarin itu mudah-mudahan yang terakhir dari tim Polsek Sukorambi, sniper juga dari teman-teman penembak yang biasa buru celeng di hutan. Kami minta bantuan untuk merapat semua ke Kelungkung mengatasi monyet liar ini yang sangat meresahkan bagi masyarakat Desa Kelungkung. Sementara itu, polisi bentuk tim pemburu kera liar bersenjata senapan angin sebagai antisipasi bertambahnya korban serangan kera liar. Tim pemburu menyisir kawasan kebun, rumpun bambu, dan daerah aliran sungai yang diduga menjadi tempat kemunculan kera. Tim pemburu bersenapan angin menyisir dan memburu kera liar di lokasi kemunculan di Dusun Kerajaan, Desa Klungkung, Sukorambi, Jember. Dibantu sejumlah warga bersenjata pentungan, satu persatu lokasi yang diduga menjadi tempat kemunculan kera diperiksa. Pemberian umpan berupa makanan dilakukan, tapi kera yang berwarna abu-abu dengan ekor panjang terkesan cerdik dan tidak muncul. Warga juga memasang umpan kera jinak di depan rumah untuk menarik atau memikat kemunculan kera liar yang diduga berkelamin jantan. Tim pemburu belum berhasil menemukan keberadaan kera yang membuat khawatir dan meresahkan warga. Menurunkan tim pemburu kera dengan menggunakan senapan angin kaliber 45. Karena ini di daerah perkampungan, kera itu tidak di atas tapi jalan di tanah dekat kampung warga. SOP yang dipakai di sini menurut pimpinan kita harus dibagi berapa titik, dan ngendap di situ. Belakang rumah itu tadi kan ada yang bawa tembak, terus itu ke barat, setelah itu muncul monyetnya. Saya nyusul, setelah nyusul ada yang jaga, tidak taunya monyetnya sudah lari. Sudah duluan monyetnya, sampai sekarang belum temu. Itu di atas pohon, Pak? Di atas pohon tadi. Informasi lainnya, upaya penyelundupan kayu ilegal senilai ratusan juta rupiah berhasil digagalkan Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 5 di Surabaya. Kayu ilegal ini dimuat oleh kapal Teluk Flamingo dari Bau-Bau, Sulawesi dengan tujuan Surabaya. Dan penutup.
Hadirin yang kami hormati, Operasi ini berhasil acara mencegah selanjutnya potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai lebih dari 600 juta rupiah. Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi intelijen yang diterima mengenai adanya kontainer berisi kayu yang diduga berasal dari praktik penebangan liar atau illegal logging. Kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen sah. Pengungkapan kayu ilegal asal bau-bau ini mendapat apresiasi dari Kementerian Kehutanan. Seluruh kayu ilegal yang diamankan bernilai 600 juta lebih ini akhirnya diserahkan ke pihak Balai Gakum HUT Jabal Nusra untuk ditindaklanjuti. Bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Surabaya, kita melakukan pemeriksaan, ya, tentunya dengan ketentuan yang berlaku, sehingga ternyata juga beberapa kontainer yang ada ini, satu kontainer sudah dinyatakan bahwa itu ilegal. Yang 3 nanti akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Dinas Kehutanan. Ini dari mana dan mau dikirim kemana sebenarnya nanti? Dari bau-bau pertama, kemudian dari Buton, tujuan Surabaya. Kami sangat berterima kasih, artinya bahwasanya kami selama ini tentunya tidak bisa berdiri sendiri. Apa yang disampaikan tadi Pak Jenderal, bahwasanya dari awal kita memang selalu bersinergi, jadi kawan-kawan Dinas Kehutanan, kawan-kawan Balai Pelestarian, Balai BPHL, dan tentunya kami tetap bahwasanya permasalahan ini adalah permasalahan bersama yang harus kita ambil. Sorotan lainnya, bibi dan keponakan di Jember, Jawa Timur ditemukan tewas di dalam rumahnya. Polisi tengah menyelidiki penyebab kematian keduanya. Warga Dusun Kraton, Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Jember, dihebohkan dengan 2 bersaudara, bibi dan keponakan, ditemukan tewas di dalam rumah. Paera sang bibi berusia 90 tahun tewas di atas tempat tidur, sementara ponakannya Rupiani berusia 65 tahun tewas bersimbah darah di lantai dapur. Polisi menduga keduanya telah tewas sekitar 5 hari sebelum ditemukan warga. Hasil olah tempat kejadian perkara tidak ditemukan tanda kekerasan fisik dan tanda mencurigakan di tubuh korban. Korban ini dimungkinkan si saudara Rupiani yang lebih muda ini mungkin kemungkinan terpleset di dapur sehingga terjatuh, kemudian tidak ada yang mengetahui sehingga sampai meninggal dunia. Karena si nenek ini yang merawat adalah si korban yang pertama, sedangkan korban sudah tidak ada sehingga mungkin si nenek ini juga karena tidak ada yang merawat lagi karena umurnya sudah 90 tahun, ini kemungkinan juga meninggal dunia. Awal penemuan tewasnya 2 korban ini pertama kali diketahui warga yang mencium bau busuk. Warga juga curiga rumah keduanya dalam kondisi gelap seperti tak berpenghuni. Tinggal berdua, jadi ini saudara sama keponakan. Yang satunya itu memang sakit stroke, nggak bisa apa-apa, jadi terbaring di tempat tidur. Kemudian keponakannya yang tiap hari ngerawat. Kemungkinan keponakannya yang rawat ini yang meninggal duluan, sehingga yang sakit ini tidak ada yang rawat. Untuk memastikan penyebab kematian, kedua jenazah dibawa ke instalasi kamar mayat Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Ernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Sebanyak 41 korban kecelakaan bus di Probolinggo yang jalani perawatan di Rumah Sakit Bina Sehat Jember, Jawa Timur dinyatakan sembuh dan jalani rawat jalan. Saat ini hanya tersisa 3 korban yang masih dalam penanganan di ruang ICU meski kondisinya berangsur membaik. Sebanyak 41 korban dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang oleh Rumah Sakit Bina Sehat Jember, Jawa Timur. Mereka menjalani rawat jalan di rumahnya masing-masing dan masih tetap dalam pemantauan tim dokter Rumah Sakit Bina Sehat setiap harinya. Tak hanya pengobatan medis, pihak rumah sakit melakukan pendampingan psikologis kepada seluruh korban termasuk 2 orang perawat yang batal ikut rombongan karena memendam rasa bersalah. Hari ini tersisa 3 korban yang masih dirawat inap di rumah sakit, 2 di ICU dan 1 sudah pindah ke rawat inap biasa.
Selebihnya akan dilakukan pendampingan psikologi buat korban-korban yang memerlukannya. Meskipun tidak semuanya, tetapi sebagian besar sangat memerlukannya. Seperti kondisi perawat Eva, karena dia itu koordinator pemberangkatan, meskipun sekarang sudah bisa pulang ke rumah, tapi mempunyai rasa bersalah dan rasa sedih yang luar biasa, karena dia yang mengkoordinir keberangkatan teman-temannya ini. Polda Jawa Timur menangkap 997 pelaku kerusuhan dan perusakan fasilitas umum pasca aksi demo anarkistis yang menyebabkan kerugian hingga 256 miliar rupiah lebih. 682 orang sudah dipulangkan, namun sebagian lainnya masih jalani proses hukum. Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Timur menyebutkan dari total 997 orang yang ditangkap dalam rangkaian kerusuhan, namun 682 orang sudah dipulangkan. Sementara itu, 315 orang masih menjalani proses hukum karena terbukti terlibat dalam tindakan kriminal. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Widi Atmoko menyampaikan temuan barang bukti baru. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto menyayangkan aksi pengerusakan yang merugikan negara hingga 256 miliar rupiah lebih. Total kerugian yang dari pihak Pemda dan Polri ini lumayan ya, ada 256 miliar sekian. Dengan rincian Polri ada 42 miliar 242 juta sekian dan Pemda 214 miliar 137 juta sekian. Dan ini kan sebenarnya sayang sekali kalau harus dipakai untuk ini. Ini kan bisa dipakai untuk hal yang lebih baik lagi. Jadi itu tadi yang saya sampaikan. Bijaksanalah kita di dalam menyikapi dengan penggunaan teknologi. Kenangan sejarah perobekan bendera Belanda akan hadir usai jeda berikut ini. Tetap di Kompas Jatim. Saudara, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP di Kota Surabaya. Rumah sakit ini memberikan layanan kesehatan rujukan untuk wilayah Jawa Timur dan kawasan timur Indonesia ini, memfokuskan diri pada penanganan penyakit kronis dan layanan terapi kanker berteknologi kedokteran nuklir. Salah satunya layanan terapi kanker dengan teknologi kedokteran nuklir. Teknologi ini menjadi satu-satunya di Jawa Timur dan hanya ada 3 di seluruh Indonesia. Menurut anggota DPR RI Komisi 7, Bambang Haryo menekankan pentingnya sosialisasi RSUP Surabaya ke komunitas industri di wilayah Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. 2.000 lebih industri besar di kawasan ini membutuhkan fasilitas kesehatan yang memadai. Rumah sakit ini dapat memberi kesempatan kerja bagi tenaga medis dan tenaga kerja lain dari warga lokal. Sementara itu, PLH Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian RSUP Surabaya, Warno Hidayat, RSUP Kota Surabaya siap melayani pasien umum, asuransi hingga BPJS. Karena Surabaya ini banyak sekali industri, baik besar maupun sedang dan kecil. Jadi ini dibutuhkan satu rumah sakit yang mumpuni di sini, dan alhamdulillah ini baru dibangun satu rumah sakit milik pemerintah langsung dari Kemenkes. Rumah sakit ini dibangun pemerintah untuk mengakomodasi khususnya adalah wilayah timur gitu ya, dan dengan biaya yang luar biasa besarnya. Kemudian kami berupaya untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, termasuk tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bambang bahwa kami memang sudah bisa melayani termasuk BPJS juga. Informasi lainnya, Pemkot Surabaya menggencarkan program Kampung Pancasila untuk mengatasi berbagai persoalan sosial di lingkungan warga. Selain itu juga akan menggerakkan masyarakat dengan mengalokasikan anggaran langsung hingga tingkat RW.
Usai memberikan penghargaan kepada 37 warga yang dinilai berjasa dalam menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum di Surabaya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memaparkan makna di balik program Kampung Pancasila yang diharapkan menjadi gerakan bersama yang bertujuan mengatasi pelbagai persoalan sosial. Program Kampung Pancasila ini bermula dari masih terdapat kemiskinan, pengangguran hingga stunting di Surabaya. Sebagai bagian dari program Kampung Pancasila, Pemkot Surabaya akan menggerakkan masyarakat dengan mengalokasikan anggaran langsung ke tingkat RW. Seperti memberikan bantuan berupa makanan untuk lansia yang tinggal sendiri pun, juga bagi anak stunting yang didistribusikan dari masing-masing RW. Karena mereka ini akan menjadi bagian dari Kampung Pancasila. Jadi Kampung Pancasila. Jadi ketika Kampung Pancasila nanti, anggaran-anggaran yang melibatkan masyarakat, yang kami berikan kepada masyarakat, maka kami akan menggerakkan lewat kampung. Baru kita lakukan. Jadi kita ingin menggerakkan Kampung Pancasila ini dan jiwa-jiwa ini. Karena apa? Dengan perjuangan beliau-beliaunya, kita semakin sadar. Kita ini dibukakan hati kita. Pemkot Surabaya juga akan mendukung anak-anak muda dengan menyediakan tempat-tempat pergerakan kreatif. Ekonomi kreatif yang ada di Surabaya gratis selama 6 bulan yang akan dimulai pada Oktober tahun ini. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Universitas Terbuka Surabaya menggelar UT Fiesta Volume 2 di salah satu pusat belanja Surabaya. Beragam lomba dan kompetisi hingga unjuk mengembangkan bakat para siswa SMK sederajat agar bakat mereka berkembang. Inilah berbagai lomba, mulai dari paduan suara, modern dance, master of ceremony, hingga kreasi dan wirausaha yang digelar Universitas Terbuka UT Surabaya. Kegiatan ini diikuti ratusan siswa tingkat SMA sederajat di Jawa Timur yang memamerkan berbagai produk kreasinya. Kegiatan yang berlangsung di salah satu pusat belanja di Surabaya ini bertujuan mengenalkan program kampus dengan meningkatkan bakat siswa SMA sederajat sehingga bisa mendapatkan pembinaan lebih baik sesuai potensi yang dimiliki. Meningkatkan bakat dan minat para siswa SLTA sehingga nanti kita bisa menemukan bakat-bakat, minat-minat di bidang tadi. Yang pertama MC, yang kedua ini nanti ada lomba paduan suara, modern dance, kemudian ada membuat reel Instagram. Mudah-mudahan dengan tujuan-tujuan itu nanti akan terbentuk bakat-bakat dari para siswa SLTA. Salah satu program yang diminati para peserta adalah kewirausahaan karena relevan dengan bisnis dan UMKM. Siswa SMK Ketintang Surabaya yang menjadi salah satu peserta menampilkan produk kreatif mulai dari makanan hingga parfum produksi mereka yang sebelumnya sudah dipasarkan secara online maupun offline. Tujuannya adalah untuk memandirikan anak-anak supaya kan kadang ada yang tidak lanjut ke perguruan tinggi seperti itu. Jadi anak-anak itu diajarkan untuk benar-benar mandiri secara finansial nantinya. Karena kita kan memang pada dasarnya adalah SMK. Melalui UT Fiesta, Universitas Terbuka Surabaya berupaya memperkenalkan sistem produk pendidikan jarak jauh yang fleksibel dan terjangkau, sekaligus mendorong tumbuhnya kreativitas dan kewirausahaan. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Pemkot Surabaya mengadakan drama kolosal perobekan bendera penjajah Belanda di atas Hotel Majapahit yang dulunya bernama Hotel Yamato. Ribuan warga antusias menyaksikan jalannya drama kolosal di sepanjang Jalan Tunjungan untuk mengenang sejarah perjuangan arek Surabaya saat merebut kemerdekaan. Detik-detik pusat kota Surabaya mencekam. Sangat terasa dikala bendera penjajah Belanda kembali dikibarkan di Hotel Yamato di Jalan Tunjungan Surabaya pada 19 September 1945. Belum genap sebulan usai proklamasi kemerdekaan dikumandangkan Presiden Soekarno pada bulan Agustus 1945. Suasana ini digambarkan cukup jelas dalam pertunjukan drama kolosal yang digelar Pemkot Surabaya dan sejumlah seniman di sekitaran Hotel Majapahit yang dulunya merupakan Hotel Yamato. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berperan sebagai Residen Sudirman yang memimpin Kota Surabaya kala itu dan menyampaikan amanat Presiden untuk serentak mengibarkan bendera merah putih.
Namun sejumlah menir Belanda di Hotel Yamato justru mengibarkan bendera Belanda yang menjadi pemicu awal perlawanan arek Surabaya di medan perang. Kala itu seluruh pemuda di Surabaya berkumpul di Jalan Tunjungan untuk menurunkan bendera penjajah. Mereka bergotong royong memanjat bangunan dengan alat seadanya. Setelah berhasil, arek Surabaya ini merobek bagian bawah bendera agar menjadi merah putih. Namun perjuangan mereka mendapat perlawanan dari tentara Belanda dengan menembaki dari bawah hingga menyebabkan banyak korban. Untuk menjadikan Surabaya ini penuh dengan kejujuran, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Seperti yang tadi kita sampaikan. Bahkan Presiden Sudirman menyampaikan juga bagaimana harus menjaga kota Surabaya ini. Karena itu saya berharap dengan acara hari ini, maka semangat arek-arek Surabaya terus berkobar, terus saling bergerak bersama untuk menjadikan Surabaya ini kota yang aman, kota yang nyaman, kota yang bisa mensejahterakan seluruh warganya. Dengan cara apa? Dengan cara bergotong royong. Eri berharap agar generasi muda di kota Surabaya tidak melupakan sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Ia juga berharap semangat pahlawan dan gotong royong terus berkobar di kota Surabaya. Drama kolosal ini menyedot antusias ribuan warga kota Surabaya yang menyaksikan di sepanjang Jalan Tunjungan. Nyoman Denny, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Sensasi kuliner bandeng hot plate sambal ijo akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetap di Kompas Jati. Saudara, seorang juru masak sebuah restoran yang juga mantan pesepak bola profesional di Sidoarjo mengkreasikan ikan bandeng hot plate yang dipadukan dengan sambal ijo dengan sayur bali kalasan. Bandeng hot plate ini memiliki cita rasa yang berbeda dari olahan bandeng pada umumnya dan diyakini juga kaya akan nutrisi. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Saudara, siapa sangka pria berusia 34 tahun yang kini berprofesi sebagai juru masak di resto di sebuah hotel di kawasan Bandara Juanda dulunya merupakan seorang pesepak bola profesional. Afid Dwi, pemain bek kanan ini terpaksa banting setir menjadi juru masak lantaran terimbas oleh dualisme liga yang terjadi pada tahun 2010 hingga 2012 lalu. Setelah 12 tahun menggeluti dunia kuliner, Afid kini mengkreasikan olahan ikan bandeng, simbol Kabupaten Sidoarjo yang kaya akan nutrisi menjadi makanan yang memiliki cita rasa berbeda jika dibandingkan dengan olahan bandeng pada umumnya, yakni bandeng hot plate sambal ijo dengan sayur bali kalasan. Dulu karena ada dualisme antara ISL dan IPL, kalau nggak salah tahun 2013-2014 itu sudah taken kontrak latihan selama setahun, ternyata hak kita nggak dikasih, akhirnya anak-anak bubar. Menu masakan bandeng hot plate sambal ijo dengan sayur bali kalasan dengan rempeyek kupang ini merupakan salah satu menu berbahan dasar ikan yang dapat dinikmati oleh para pecinta kuliner yang tak mau direpotkan dengan duri ikan saat menyantap makanannya. Milih kuliner ini karena ini emang bandeng kan khasnya Sidoarjo ya. Nah, lalu dipadukan sama hot plate jadi kayak penasaran aja. Jadi gimana sih rasanya makanan khas Sidoarjo jika di pairing sama makanan ala modern hot plate gitu. Ternyata cocok dan sangat menggugah selera. Sementara itu, untuk satu porsi menu bandeng hot plate ini dibanderol dengan Rp75.000. Tim Liputan, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur.